Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di pertemuan 11 ya. Kali ini kita membahas tentang input output. Oke, jadi beberapa konsep dulu. Di sini disebutkan bahwa kebanyakan program tidak dapat mencapai tujuannya tanpa mengakses data eksternal ya. Jadi memang ketika kita mempunyai sebuah program dan dia tidak bisa membaca ya, ataupun menulis data dari luar ya, dari file, dari jaringan ya, maka biasanya program itu fungsi-fungsinya terbatas ya. Ya meskipun ada program seperti itu ya, misalnya kalkulator ya, tidak perlu mengakses data ya, tapi sebenarnya pun mereka membutuhkan input dari keyboard gitu ya. Jadi hampir semua program ya, dia membutuhkan akses data dari eksternal, baik menulis ataupun membaca. Jadi data diambil ya, dari input source. Input berarti data dari luar menuju ke program. Kemudian hasil dari programnya dikirim ke output. Ya, jadi data dari luar yang masuk ke program disebut sebagai input source. Ya. Kemudian data yang keluar disebut dengan output. Nah, sebagai contoh, jaringan komputer ya. Jadi kita bisa membuat program kita membaca data dari jaringan komputer ya, ataupun mengirimkan data ke jaringan komputer, ke komputer lainnya. Memori buffer ya, jadi ke memori sementara kita bisa mengirim data ke sana ya. Jadi misalnya kita sedang mengolah data tetapi belum akan ditulis ke disk ya, sementara disimpan di memori. Nah, itu juga termasuk mengakses data eksternal. Kemudian atau disk file. Disk file berarti file yang berada di persistent storage ya. Ya, di hard disk, SSD dan seterusnya. Ini dapat dimanipulasi ya, aksesnya melalui Java I/O class. Kemudian ya, device tersebut baik itu jaringan, ya, memori, ya, kemudian disk ya, itu sudah diabstraksi oleh Java-nya ya, dan abstraksinya ini dikenal dengan stream. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan berarti aliran ya. Jadi stream ini mempunyai banyak kegunaan tadi, mengalirkan data menuju ke device tadi ya, bisa memori, bisa file, ataupun mengalirkan data dari luar program ya, dari sumber-sumber tersebut ke dalam program. Jadi stream ini adalah logical entity ya. Kita bisa mengaksesnya dari kode-kode program yang kita buat ya. Tetapi di belakang layar dia akan terkoneksi ke physical devices yang diatur oleh Java runtime. Jadi kita tidak perlu berpikir bagaimana file tersebut ditulis ya, bagaimana data tersebut dikirim ya secara fisik di jaringan, tapi kita cukup fokus ke mengakses API yang sudah disediakan. Oke, ini adalah struktur kelas-kelas yang berada di java.io ya. Kalau kita lihat di sini ada dua bagian besar, yakni input stream dan output stream. Input stream berarti kelas-kelas yang menangani apabila kita butuh data dari eksternal ya, tadi sumber-sumber tadi untuk dibaca oleh program. Nah, itu intinya yang berada di bawah input stream. Kemudian output stream berarti kelas-kelas yang menangani kalau program kita ingin menghasilkan data dan ingin ditulis ke
output eksternal. Nah, dan banyak lagi subclass-nya, fungsinya sudah lebih spesifik ya. Di situ ada filter input stream. Kelas-kelas pada filter input stream itu menangani filtering ya, pembersihan data, antrian data ketika kita membaca sebuah input eksternal ya. Ya, seperti misalnya yang kita baca file ukurannya besar. Ketika kita baca sekaligus itu tidak mampu ya. Baik hardware-nya maupun sistem operasinya tidak akan mampu membaca file sekaligus ya, misalnya ukurannya 5 GB gitu. Tapi kita harus baca sepotong-sepotong, sedikit-sedikit per batch. Nah, maka itu bisa menggunakan buffer input stream. Ataupun kita ingin membaca by data type, di situ ada data input stream ya. Kita ingin membaca per baris, ada line number input stream, itu bisa. Jadi ini untuk bermacam-macam kebutuhan. Kemudian di sana ada byte array input stream ya. Kalau kita ingin menulis ke sebuah array ya, di main memory. Kemudian ada file input stream, ingin membaca file. Pipe input stream, ketika kita ingin mengalirkan sebuah input stream ke output stream yang lain, kita menggunakan pipe input stream ya. Dan masih banyak lagi di situ ya. Kemudian hampir mirip dengan output stream ya. Di sana juga ada filter output stream yang mengatur antrian ya, penyaringan data ya, kemudian penghilangan noise data ketika akan ditulis. Kita ingin mengirim data ke jaringan dalam ukuran yang banyak sekaligus misalnya. Nah, itu juga perlu diatur antriannya supaya dapat dikirimkan dengan baik. Ya, di situ ada file output stream, berarti program kita perlu menulis data ke file ya, yang ada di disk. Oke, itu dua kelas yang besar ya, input stream dan output stream, superkelasnya. Kemudian ada kelas di bawah, ada kelas tambahan yakni file ya, yang menangani akses ke atribut file ya. Kemudian random access file ya, ketika kita ingin mengakses file tersebut dari lokasi tidak harus di awal filenya, tapi bisa dari tengah-tengah misalnya, itu random access file dan seterusnya. Oke, kita akan coba beberapa di sini untuk melihat konsepnya. Coba beberapa yang common, yang sering digunakan, selebihnya kalian bisa pelajari. Nah, mungkin ini dulu supaya kita paham bagaimana struktur file itu. Kita pelajari yang Java I/O file, kelas file. Jadi Java menyediakan sebuah kelas ya, kelasnya namanya file, ada di java.io.file. Nah, ini untuk melakukan akses terhadap informasi sebuah file. Nah, ini baru informasinya, belum isi dari file. Nah, jadi ini khusus mengakses deskripsi, nama, kemudian kapan dibuat, kapan dimodifikasi. Ya. Kalau padanannya ini mirip dengan file manager. Kalau di Windows ada Windows Explorer, kemudian di Mac ada Finder namanya. Kalau di Linux ada macam-macam ya, Genome file ya, dan seterusnya. Nah, ketika kita menggunakan misalnya Windows Explorer, kita bisa melihat file ini path-nya di mana, di folder apa, kemudian apakah bisa ditulis ya, bisa dihapus ya. Kemudian berapa space yang digunakan dan seterusnya. Tapi belum kita melihat isinya. Ketika ingin melihat isinya, biasanya kita buka menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Notepad ya, Microsoft Word dan seterusnya. Nah, ini yang ditangani file adalah atribut dari file tersebut. Kita akan coba yang ini.
kelasnya adalah file, misalnya new file. Nah, parameternya, argumennya di ini bisa path filenya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah file, misalnya ini java.io.txt. Kita copy path. Silakan disesuaikan masing-masing dengan file yang digunakan. Ini java.io.txt. Nah, dari kelas file ini kita sudah bisa melakukan fungsi-fungsi yang ada di file explorer. Contoh, misalnya getternya, get name, berarti ini adalah nama filenya. Kita print get name, kemudian f.get parent. Parent berarti induknya, dia di folder mana. Can execute, can write, apakah bisa dieksekusi, bisa dibaca, atau bisa ditulis ya. Karena file itu atributnya bisa diganti, misalnya dilindungi supaya tidak bisa di write, itu bisa ya di beberapa sistem operasi. Can write. Nah, ini coba kita tes. Ini adalah get name, get parent, kemudian can write, true. Itu contoh-contoh atributnya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan operasi yang bisa dilakukan dari file explorer, misalnya rename ya. Nah, rename to berarti kita kalau kita lihat di sini parameternya adalah object file juga ya. Jadi di sini harus file. Ini adalah nama file barunya. Tetapi ingat, ini harus lengkap dengan path-nya. Misalnya java.io2. Nah, jadi sebenarnya ini rename sekaligus move ya. Mirip. Karena ini akan dihapus dan namanya akan menjadi ini. Ya. Oke, coba kita eksekusi. Kita lihat, nah, java.io2. Oke. Kita kembalikan lagi. Rename to java.io. Balik lagi. Jadi itu juga operasi yang bisa dilakukan. Bahkan delete pun bisa, karena di file explorer kita bisa melakukan delete di situ. Nih, coba kita eksekusi .delete. Sorry, tadi namanya java.io2, java.io udah dibalikan. Java.io. Oke, kita run lagi. Nah, filenya hilang. Dan coba kita periksa di trace, apakah masuk trace. Nah, ternyata tidak ya. Oke, jadi hati-hati menggunakan f.delete ini. Ternyata dia menghapus file secara permanen. Hati-hati menggunakan f.delete. Oke, jadi sebenarnya dari satu kelas ini
kalian bisa membuat file explorer seperti Windows Explorer ya, Finder, tinggal cari GUI-nya yang sesuai karena fungsi-fungsinya semuanya sudah tersedia. Dan di sini kita belum membuka isi filenya ya, baru atribut-atribut. Sekarang bagaimana dengan isinya? Kita akan belajar membaca dulu, membaca isi file. Ditangani oleh file input stream. Biasa kita singkat FIS. File input stream. Parameternya bisa langsung path-nya, ya. Bisa juga objek filenya ya. Kita sudah punya objek file di atas, kita bisa menggunakan. Nah. Dan dia membutuhkan exception. Jadi rata-rata ketika kita sudah mengakses kontennya, I/O apapun ya, bukan cuma file, jaringan, database, biasanya mereka membutuhkan exception. Kenapa? Karena pembacaan input-output itu sangat berpotensi mengalami kegagalan. Ya, filenya korup, kemudian filenya tidak akses ke filenya dilarang, tidak bisa dibaca, dan seterusnya. Kita menggunakan try-catch exception yang di-generate oleh suggestion needbin-nya tadi. Kemudian ini kita sudah punya file input stream FIS. Kemudian di sini FIS dot. Nah, di sini kita bisa membaca isi filenya. Di sini saya cobakan membaca file yang low level ya. Ya, meskipun nanti banyak cara yang mengabstraksinya menjadi lebih mudah, tapi low levelnya seperti ini. Di sini ada yang fungsi yang penting ada available ya, dan read. Ya, dua fungsi penting itu yang pasti digunakan ya, ketika ingin membaca file, dan ketika orang membuat abstraksi yang lebih mudah pasti menggunakan kedua metode ini. Nah, available itu apa? f.available FIS available. Ini balikannya integer, itu adalah kalau kita lihat di sini available ini balikannya adalah integer. Itu adalah berapa kalau pertama kali dieksekusi setelah file input streamnya dibuka, itu akan mengembalikan ukuran file dalam kesatuan byte. Oke. Jadi available itu berapa byte mulai dari posisi pertama file, posisi ke 0 ya, byte pertama sampai dengan byte terakhir berapa yang tersedia. Jadi berapa ukuran filenya dalam satuan byte. Dan dia membutuhkan exception yang terpisah. Kalau tadi exceptionnya adalah file not found exception, filenya tidak ditemukan. Ketika kita membaca kontennya, dia membutuhkan exception terpisah. Ya. Kita bisa menambahkan terus. Kita tambahkan catch clause. I/O exception, jadi kegagalan membaca file. Kalau di sini paling cuman filenya tidak ditemukan. Kalau di sini filenya gagal dibaca. Jadi kalau ingin membuat pesan error yang baik, di sini bisa ditampilkan file tidak ditemukan. Kemudian ini adalah pakai sistem error. File gagal dibaca ya, atau file tidak dikenali. Available berarti ini ukuran file. Kita lihat ukuran file
Oh, yang tadi sudah dihapus. Kita gunakan text file. Ini sebuah file teks sederhana, isinya text file, ukurannya 9 byte dan ada 9 karakter. Nah, coba kita lihat fish available-nya. Nah, ada 9, sama ya ukuran filenya. Dan untuk membaca isinya, fish.read ini akan membaca satu karakter pertama. Kemudian ketika sudah dibaca satu karakter pertama, maka fish.available-nya akan berkurang 1. Oke, let's see. 9 ini adalah fish available. 84 ini adalah ASCII code-nya. ASCII code karakter pertama. Kalau kita lihat di sini karakter pertamanya T besar, ASCII code-nya adalah 84. Kemudian setelah 84 fish available-nya tinggal 8. Saya ingin membuktikan benar nggak 84 ini adalah T besar, ini kita bisa casting menjadi char. Coba kita baca 2 karakter pertama dan melihat apakah available-nya berkurang. Ya. 9, T available-nya 8, E available-nya 7. Ini adalah kontennya, TE. Nah, jadi seperti ini basic membacanya. Kalau kita ingin membaca sampai terakhir, ya tinggal kita buat kode while fish.available berarti lebih besar dari 0. Ketika lebih besar dari 0, kita cetak karakternya supaya tidak menambahkan enter print saja, bukan printlen. Ini sudah bisa. Oke, coba kita akan text file. Jadi ini sudah terbaca dan ketika kita selesai membaca isi filenya, sebaiknya kita tutup filenya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tutup dan program kita masih berjalan, maka file tersebut tidak bisa digunakan oleh program lain, akan terkunci. Jadi kita tutup sebuah file ketika kita selesai membaca isinya. Jadi segera ditutup. Setelah dibaca, segera ditutup. Jangan lama-lama dibuka. Ini untuk membaca filenya. Sekarang untuk menulis. Kita komen dulu. Sekarang kita menulis file. Mirip, tapi di sini adalah file output stream, bisa disingkat post. Ini file output stream. Kemudian, filenya di mana? Kita bisa menggunakan file yang sudah ada. Yang sudah ada, ataupun kalau kita menuliskan file dan file tersebut belum ada, maka dia akan membuatkan filenya, menambahkan exception try-nya ada
file atau stream. Kalau di sini berarti menulis. Coba kita siapkan sebuah string. Kemudian string ini kita akan tulis dengan metode write. Bisa ditulis per byte satu-satu, bisa ditulis sekaligus dalam byte array. Kita coba yang sekaligus. Berarti str kita ubah ke dalam bentuk array. Nah, bisa seperti ini. Bukan char array, tapi dia harus byte array. Get bytes. Ini. Kemudian dia butuh get clause yang lain. Oke. Jadi ini untuk menulis string ke sebuah file. Filenya nanti di sini java.io.txt. Dan setelah ditulis filenya, segera di close. Coba kita run. Maka di sini akan muncul sebuah file baru. Isinya seharusnya Java input output. Oke. Nah, kira-kira itu basicnya, cara sederhananya. Dan kita menguji coba yang file ya, meskipun input output itu bukan cuma file ya, tapi basicnya akan menggunakan stream seperti ini, hanya jenis streamnya berbeda. Selanjutnya ini bisa kita kombinasikan dengan graphical user interface. Nah, coba di sini saya buat GUI singkat. Misalnya kita punya frame. Kemudian kita tambahkan text area. Kemudian di sini kita tambahkan text fix. Ini untuk path filenya. Kemudian kita tambahkan tombol open file. Ini adalah kontennya, konten text area. Nah, open file. Kita bisa menggunakan komponen file chooser. Di sini ada file chooser di Windows ya, file chooser. Kita tambahkan di sini aja ada komponen. Ya. Klik kanan, from palette, swing Windows, file chooser. Nah, kita rename file chooser. Ini adalah dialog untuk memilih file. Sudah disiapkan oleh Java Swing-nya juga. Dan ketika kita ingin open file, kita bisa panggil file chooser. Kemudian
show file chooser-nya kita memunculkan sebagai dialog open atau dialog set. Kalau dialog open biasanya kita ingin memilih file untuk kita buka. Nah, karena tadi open, berarti show dialog open. Kemudian parent-nya mana, dia akan muncul di dialog di frame mana. Bisa frame ini sendiri, this. Oke, jadi bisa seperti ini dan dia ada return value-nya. Show open dialog ini akan muncul kotaknya, kemudian dia akan memberikan return value apakah kita mengklik open atau kita mengklik cancel, karena itu penting. Jadi ini kita bisa periksa if sama dengan kode untuk kode untuk yang open atau approve ya, itu berada di jfile chooser dot approve option. Ini kode untuk open ataupun set. Kebalikannya adalah cancel. Jadi kebalikannya cancel option. Nah, tapi kita ingin memeriksa apakah approve. Oke. Nah, ketika approve dipilih, maka kita bisa mendapatkan file yang dipilih tersebut beserta path-nya dari get selected file. Get selected file. Nah, ini bisa kita tampilkan di text field ini. Berarti file text field set text file chooser get selected file, karena dia harus string, kita buat to string. Jadi path filenya sudah muncul di sini. Sekaligus kita buka kontennya, ditampilkan di konten text area ini. Berarti kita ingin membaca filenya. Nah, untuk membaca file tadi kita sudah buat kodenya. Ini persis seperti file input stream. Kita bisa copy input stream. Kemudian di uncomment kita import semua yang diperlukan, bisa klik kanan fix import, dia akan mengimport semua yang diperlukan. Kemudian kodenya dirapikan, format, nah, tinggal kita ganti. Di sini filenya bukan berasal dari sini tetapi dari file chooser. Berarti di sini bisa langsung file chooser get selected file. Ini tinggal kita hapus. Oke, selebihnya sama, tapi bedanya di sini stringnya akan ditampilkan di text area. Jadi kita buat string sementara, string str empty string, kemudian string ini kita concat dengan isinya. Jadi kita menciptakan string kosong sementara, kemudian setiap karakternya kita concat, kita sambungkan terus-menerus ya, sampai di ujung filenya, sehingga setelah lewat dari sini kita akan mendapatkan string isi filenya. String inilah yang akan ditampilkan pada text area. Jadi seharusnya ketika diklik tombol open, dia akan memunculkan open
open dialog, kemudian kita pilih file, kemudian file akan terbuka, sekaligus path filenya ditulis di sini, kemudian ini adalah isi dari filenya. Let's see. Open file, kita buka yang ini dialognya open ya. Nah ini apakah kita mengklik cancel? Kalau cancel seharusnya dia tidak terjadi apa-apa karena tadi sudah di-if-kan, tapi ketika open maka dilakukan yang kita buat tadi. Ini isi dari filenya. Oke, kira-kira semudah ini ya. Selanjutnya silakan latihan ya, di expand, atau bisa kalian tambahkan tombol simpan di bawah. Ketika klik simpan, text area ditulis ke file yang ada di sini. Silakan dimodifikasi. Ya, dicoba dulu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang lebih advance. Oke.